Hai semuanya adik-adik yang saya banggakan. Kembali lagi bersama saya dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia. Kira-kira pada video ini saya akan membahas apa? Ya, saya akan membahas mendaftar ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi, ya. Jadi, kita akan mendaftar, kita akan mencari, kita akan melihat penggunaan bahasa ya pada teks deskripsi. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semuanya, ya, membantu dalam proses belajar pada pelajaran bahasa Indonesia. Mari kita belajar bersama-sama. Semangat belajar, semangat anak muda. Iya, ciri kebahasaan yang pertama bahwa teks deskripsi menggunakan sinonim kata bermakna khusus, ya. Sinonim pada kata bermakna khusus. Adik-adik tahu apa itu sinonim? Ya, tentu saja kalian tahu ya. Nah, sinonim adalah kata yang memiliki makna yang sama atau persamaan makna kata. Jadi, ada dua kata yang berbeda namun memiliki makna yang sama. Itulah yang dinamakan sinonim. Bukan kata yang sama ya, tetapi makna yang sama. Jangan salah. Contoh. Ya, contoh. Di sini ada kata umum. Ya, ini kata umum. Kemudian ini kata khusus. Nah, kata yang pertama adalah baik. Baik ya, baik. Nah, kata khusus dari baik itu ada ramah, penyayang, apalagi? Ramah, penyayang, apalagi ya? Sebutkan. Kemudian ada bentuk. Bentuk. Ya, bentuk itu kata khususnya apa? Wujud, gambaran. Kira-kira bisa tidak segitiga, bulat? Ayo. Kemudian indah, ya. Indah. Kata khusus dari indah adalah cantik, ya, elok, ya. Nah, kemudian menggerakkan. Menggerakkan. Kata khususnya apa? Mengaktifkan, membangkitkan. Nah, kira-kira sampai di sini paham ya? Sangat banyak contoh kata umum ya. Kata umum dan kata khusus. Bunga. Bunga apa? Bunga rafflesia, bunga mawar ya. Masih banyak lagi. Selanjutnya, iya, ciri kebahasaan yang selanjutnya itu kalimat berisi perincian. Kira-kira bagaimana ya kalimat berisi perincian? Terlebih dahulu kita bahas apa itu perincian. Iya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip langsung ya, perincian itu adalah uraian yang berisi bagian yang kecil-kecil satu demi satu. Jadi detail ya, detail berurutan jelas ya. Uraian yang berisi bagian yang kecil-kecil satu demi satu. Kita lihat contohnya. Nah, lihat kalimatnya. Ibuku orang yang sangat baik. Nah, di sini ada kata, saya cetak tebal ya, kata baik. Kata baik. Ibuku orang yang sangat baik. Nah, kira-kira perincian dari kata baik ini apa ya? Mengapa ibunya dikatakan baik? Tentu ada perinciannya. Nah, dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut.
menolong semua orang, ramah, tutur kata lembut. Nah, kepada siapa saja. Nah, jadi yang saya cetak tebal itu merupakan perincian dari kata baik, ya, perincian dari kata baik. Contoh yang kedua, ada ibu, tentu ada ayah ya. Saya sengaja ambil contoh dari buku pelajaran kalian ya. Nah, ayahku orang yang sabar. Mengapa ayahnya dikatakan sabar? Apa perinciannya? Iya, kita lihat. Wajahnya lembut dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Jika melihat anaknya membandel, ayah hanya menggeleng sambil berkata lirih untuk membujuk. Ayo, ayah siapa yang baik seperti ini? Nah, kata sabar diperincikan dengan lembut dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Wow, ayahnya cukup sabar ya. Oke, paham sampai di sini? Selanjutnya, isi teks melibatkan panca indera. Iya, ciri kebahasaan yang selanjutnya pada teks deskripsi adalah melibatkan panca indera. Tentu saya yakin bahwa adik-adik semuanya sudah tahu apa itu panca indera, ya. Jadi panca tentu artinya adalah 5, ya. Sedangkan indera itu artinya alat untuk merasa, mencium bau, mendengar, melihat, dan merasakan sesuatu. Mata, telinga, kulit, lidah, ya, hidung. Nah, kita lihat contohnya. Iya, pada teks deskripsi kita bisa seolah-olah dapat melihat, seolah-olah dapat mendengar, dan seolah-olah dapat merasakan. Nah, coba kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah seakan dapat dilihat. Jadi di saat si pembaca membaca atau si pendengar mendengar suatu teks deskripsi, maka dia seakan-akan dapat melihat, ya. Ini contohnya. Gunung yang menembus awan menjadi objek yang memanjakan mata. Nah, gunung yang menembus awan berarti kita selalu bisa membayangkan, ya, ada gunung, ya, ada gunung yang sangat tinggi yang menembus awan. Jadi kita menggunakan mata, ya, seolah dapat dilihat. Bagaimana dengan dengar, ya, si pendengar? Nah, seolah-olah dapat didengar. Kicauan burung yang tiada hentinya mengiringi langkah kaki kami. Iya, kicauan burung. Kicauan burung bisa dilihat? Tentu saja tidak, karena kicauan itu berupa suara. Bagaimana kita tahu bahwa ada kicauan? Tentu saja dengan alat pendengar, yaitu telinga kita, ya. Jadi seolah-olah pada kalimat ini seolah-olah kita bisa mendengar kicauan burung, ya. Siapa yang suka main burung? Nah, kemudian seakan-akan dapat dirasakan, ya. Kira-kira indera perasa apa? Jangan kamu katakan lidah, ya, karena lidah adalah pengecap. Jangan salah, ya. Perhatikan kalimatnya, ya, ini, ya. Seakan dapat dirasakan. Hembusan angin dipadukan dengan hangatnya sinar mentari pagi membuat kami hanyut dalam angan, ya. Hembusan angin dipadukan dengan hangatnya, ya, hangatnya sinar mentari. Hangat, siapa yang bisa merasakan hangat? Tentu saja kita semua bisa merasakan hangat. Kita merasakannya lewat apa? Apakah lewat lidah? Apakah lewat mata? Apakah lewat telinga? Tentunya semuanya salah.
Kita merasakannya lewat kulit kita, ya, lewat kulit kita. Selanjutnya, iya, pilihan kata dengan emosi yang kuat. Wow, pilihan kata dengan emosi yang kuat. Pilihan kata atau sering disebut diksi, ya. Emosi yang dimaksud di sini adalah bukan emosi marah, ya, bukan emosi marah, bukan, ya. Coba kita lihat. Nah, contoh kata emosi kuat. Nah, baik, kira-kira kata emosi yang lebih kuat dari baik adalah tulus, ramah, penuh kasih, menginspirasi, ya. Jadi mirip dengan sinonim, ya, mirip dengan sinonim. Kemudian indah, ada elok, molek, permai, menakjubkan, ya. Ini salah ketik nih, menakjubkan. Kemudian kuat, kira-kira untuk emosi yang lebih kuat ini apa? Kuat, tangguh, perkasa, ya. Kuning apa aja? Ada kuning kemilau, ada kuning keemasan. Selanjutnya merah itu ada apa? Ada merah merona, ada merah menyala. Paham sampai di sana? Iya, majas. Siapa yang belum pernah mendengar majas? Nah, tentu saja kalian sudah pernah mendengar majas. Apa itu majas? Nah, majas didefinisikan sebagai gaya bahasa. Untuk apa? Untuk menyampaikan pesan dengan cara kiasan yang bertujuan supaya pembaca dapat merasakan efek tertentu sehingga membuat suatu teks semakin hidup. Wow, keren ya, dari definisinya saja sudah cukup menarik, ya. Sudah cukup menarik bagaimana membuat teks menjadi hidup. Wow, luar biasa, ya. Coba kita lihat. Iya, pada teks deskripsi menggunakan majas perbandingan untuk menggambarkan atau melukiskan objeknya, ya. Jadi sebenarnya jenis majas itu banyak, ya. Ada perbandingan, pertautan, ya. Nanti akan kamu pelajari beriring berjalannya waktu, ya. Nanti kita bahas, ya, pada kesempatan lainnya. Kita fokus pada majas perbandingan dulu, ya. Nah, majas perbandingan, apa itu majas perbandingan? Majas perbandingan adalah gaya bahasa yang menggunakan kata kiasan untuk menyatakan perbandingan sehingga meningkatkan kesan dan pengaruh terhadap pembaca atau pendengar. Wow, untuk mempengaruhi ternyata, ya, untuk mempersuasif. Contohnya, wow, wajahnya bersinar seperti bulan. Apakah wajah bisa menghasilkan sinar? Bisa? Wajah siapa yang bersinar? Nah, wajah manusia disamakan atau dibandingkan dengan bulan, ya. Jadi membandingkan, ya, wajahnya bersinar seperti bulan. Contoh yang kedua, ayahku tangguh bagaikan batu karang. Iya, tangguh. Yang tangguh itu apa? Batu karang. Jadi ayahnya itu disamakan seperti batu karang. Ayo, ayah siapa yang tangguh seperti batu karang? Nah, kemudian yang ketiga, gemuruh ombak memanggil pengunjung pantai. Nah, ombak memanggil. Pertanyaannya, kakak, ini yang mana membandingkan? Kok pada kalimatnya tidak begitu jelas? Nah, coba kita lihat. Gemuruh ombak memanggil pengunjung pantai. Ombak yang bersifat memanggil itu siapa? Atau apa? Ya, yang suka memanggil itu apa? Tentu saja makhluk hidup.
lebih utamanya manusia. Nah, sedangkan ini adalah ombak. Jadi ombak disamakan atau dibandingkan dengan manusia ya. Gemuruh ombak memanggil pengunjung pantai. Pada pelajaran bahasa Indonesia atau pada pelajaran bahasa, majas ini disebut salah satu majas perbandingan, yaitu personifikasi, di mana majas personifikasi itu majas yang menyatakan suatu benda mati ya, benda mati tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Oke, paham sampai di sana ya. Nah, terima kasih saya ucapkan untuk kalian semua yang telah menyaksikan video ini. Semoga kalian dapat mengerti apa yang saya paparkan. Mari terus belajar, jangan pernah menyerah. Belajar, dan terus belajar seumur hidup. Jangan pernah bosan bersama saya. Salam hangat, salam semangat pagi. Bye bye.